Shalom teman-teman Go Student, kembali lagi ya sama Kak Teddy di Go Student Online Sharing. Teman-teman, Merry Christmas and Happy New Year 2025. Kak Teddy ucapkan buat teman-teman sekalian semua di sini. Hari ini Kak Teddy diberi kesempatan untuk sharing lagi. Pas banget awal tahun teman-teman, hari ini Kak Teddy ingin sharing tentang resolusi awal tahun 2025 mengikuti jalan Tuhan dengan setia. Nah teman-teman, awal tahun itu selalu jadi momen yang tepat nih teman-teman nih, buat kita merenungkan nih tahun yang kita sudah lalui dan kita mau menetapkan tujuan yang baru nih teman-teman buat masa depan, khususnya tahun 2025. Teman-teman sebagai anak muda yang mengikuti Tuhan teman-teman ya, penting nih buat kita untuk punya resolusi setiap tahun ya teman-teman ya. Ya, resolusi yang tahun kemarin teman-teman yang belum tercapai, ayo teman-teman kita kumpulkan lagi, terus kita buat lagi untuk resolusi tahun ini di 2025 ya. Fokusnya adalah kita bukan hanya pencapaian pribadi, tapi bagaimana kita mendekatkan diri pada Tuhan ya teman-teman ya, sesuai dengan kehendaknya, kita hidup sesuai dengan kehendaknya teman-teman ya. Nah ini adalah beberapa resolusi teman-teman yang bisa menjadi resolusi awal tahun kita mengikuti jalan Tuhan dengan setia teman-teman. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan dengan Tuhan ya teman-teman. Ya, resolusi ini menekankan pentingnya kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan ya teman-teman ya. Melalui doa, membaca Alkitab dan juga ibadah teman-teman ya. Kita buka teman-teman di 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan tetaplah berdoa. Kemudian ayat yang kedua teman-teman ya, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke teman-teman, yang kedua, resolusi yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain teman-teman. Ya, tahun ini yuk kita harus punya tekad teman-teman ya, bisa menjadi berkat buat orang di sekeliling kita, mulai tindakan kita ya, kemudian kebaikan kita, pelayanan kita, dan juga cinta kasih teman-teman. Ya, kita buka teman-teman dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kemudian dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Resolusi yang ketiga teman-teman, mengembangkan diri dalam hikmat dan juga pengetahuan. Oke teman-teman ya, kita harus sadar teman-teman betapa pentingnya pertumbuhan pribadi kita dalam hikmat ya, kemudian juga pengetahuan ya, untuk supaya kita tuh bisa menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehidupan Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan teman-teman. Ya, kita buka dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 teman-teman, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, kemudian juga kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, anak-anak bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, jadi intinya adalah yang ketiga ini teman-teman, kita harus penting hikmat, yaitu adalah takut akan Tuhan, dan juga tadi dikatakan kita harus lebih mengenal Tuhan kita, yaitu adalah Yesus Kristus. Ya, yang keempat, resolusi keempat, menjaga tubuh sebagai bait Allah teman-teman. Tubuh kita adalah bait Allah teman-teman ya. Ya, penting kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, bukan hanya kesehatan jasmani dan juga rohani. Ya, kesehatan jiwa dan roh kita teman-teman. Ya, kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Kemudian teman-teman, resolusi yang kelima teman-teman dikatakan resolusinya adalah mengampuni dan membangun hubungan yang baik. Nah tahun ini teman-teman ya, ayo, masih adakah di antara teman-teman yang menyimpan sakit hati terhadap orang lain, sulit mengampuni? Ya teman-teman ya, yuk kita sama-sama untuk membersihkan hati dan juga pikiran kita. Mari teman-teman kita mengampuni orang lain, dan juga kita harus bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama kita teman-teman. Ada ayatnya teman-teman, di Efesus 4 ayat 32 dikatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, Tuhan sudah mengampuni kita.
Dan juga Tuhan menghendaki supaya kita mengampuni orang-orang yang punya salah terhadap kita. Ya teman-teman, itu ya teman-teman ya 5 resolusi awal tahun mengikut jalan Tuhan dengan setia. Yang pertama meningkatkan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga mengembangkan diri dalam hikmat dan juga pengetahuan. Kemudian yang keempat menjaga tubuh sebagai bait Allah. Yang kelima teman-teman adalah mengampuni dan membangun hubungan yang baik. Ya, kelima resolusi itu bisa teman-teman mungkin ambil dan jadikan resolusi. Dan kita nggak bisa teman-teman menjalaninya sendiri. Kita perlu Tuhan, kita juga perlu oikos-oikos kita yang bisa menguatkan kita untuk menjalani resolusi ini teman-teman. Kira-kira itu aja teman-teman ya. Semoga menjadi berkat, menjadi rema buat teman-teman semua mengawali tahun ini di tahun 2025 ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk menjalani semuanya teman-teman ya, menjalani resolusi ini ya. Oke teman-teman, jangan lupa teman-teman ya untuk terus saksikan Go Student Online Sharing ya teman-teman ya. Setiap hari Sabtu ya jam 3 sore di channel YouTube Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan di Instagram Go Students yaitu @go_students. Thank you teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. See you.